Baik, pada kesempatan pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa menjadi rutinitas kita, yaitu diawali dengan berdoa, karena setiap pembelajaran harus disertai dengan doa dan keyakinan masing-masing. Seperti itu ya. Baik. Untuk siswa-siswa saya dan siswi saya, pada pagi hari ini yang cerah ini, alhamdulillah kita bertemu kembali pada mata pelajaran PJOK, namun juga berbeda materi, ya, berbeda materi dan berbeda pencapaiannya. Sebelum itu, silakan kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Muhammad Alhiba Aditya. Hadir ya. Nur Anissa Ainun. Hadir ya. Muhammad Rasid Saputra. Hadir. Dapat Tegar Nugroho. Hadir. Ahmad Taufik Imansa. Hadir. Muhammad Reza Maida. Hadir. Ahmad Habibi. Hadir. Rahmat Saputra. Hadir. Nazima Natasha. Muhammad Fatir Farezi. Asni Putri Dewi. Wahidatul Husna. Hadir. Muhammad Lutfi Ramadhani. Hadir. Jihan Makaila. Hadir. Nur Najwa. Hadir. Muhammad Fadlan. Saidatun Nafisa. Andi Bahar. Akbar Usairi. Hadir. Muhammad Ali Yusuf. Hadir. Nur Adawiyah. Muhammad Fikri. Hadir. Muhammad Haikal. Hadir. Elita Fatih. Muhammad Syahid. Hadir. Farida Keisha hadir ya. Akila Najwa. Hadir. Jategar. Hadir. Nur Aina Maisarah. Hadir. Nafisa. Muhammad Jamil Rehan. Hadir. Muhammad Ramadhani. Hadir. Bismatika Salsabila. Muhammad Ghazali. Hadir. Febio Karel. Hadir. Devani Saputra. Hadir. Iksan. Hadir. Aisyah Aprilia. Baik. Itu tadi siswa yang hadir ya. Sebentar saya akan memberikan tanda yang hadir dulu ya. Baik anak-anak saya tercinta, sebelum pelajaran dimulai,
perlu saya sampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita, yaitu tentang aktivitas fisik dan keterampilan motorik. Dan tujuannya adalah memahami konsep dasar lari gawang. Kemudian silakan bagi yang ingin menyimak apa yang menjadi penjelasan saya nanti, kalian boleh catat ya. Boleh kalian ambil yang penting-penting. Kemudian baik. Kemudian tujuannya berikutnya adalah merancang sebuah alat lari gawang dengan media sederhana, yaitu melalui pipa PVC ya. Dan sebelum kita merancang, kita juga mesti memahami tentang konsep dasar lari gawang. Dan saya akan memberikan video pembelajaran yang nantinya akan kalian lihat dan kalian simak. Dan saya juga akan memberikan penjelasan pada video pembelajaran tersebut secara bertahap, mulai dari awal sampai akhir fase ya, seperti itu. Namun saya juga akan meminta kepada kalian, setelah selesai dari semua pembelajaran, mulai dari tahap memahami konsep dasar lari gawang sampai tahap merancang alat olahraga yang melalui media sederhana, hasil akhir, perhatikan saya, hasil akhir itu akan saya berikan dan saya minta dari kalian untuk dapat menilai dari hasil produk yang kita buat hari ini, yang kalian buat hari ini, seperti itu. Contoh, lampiran yang saya bawa ini merupakan adalah LKPD ya. Apa itu LKPD? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik ya. Di sini ada LKPD ya, berupa bentuk seperti ini. Di dalam LKPD ini aspek-aspek yang dinilai: 1. Kelengkapan. Skor 1 berarti kurang. Skor 2 cukup baik. Skor 3 baik. Skor 4 sangat baik. Seperti itu. Kemudian aspek yang dinilai adalah kelengkapan. Yang kedua, kerapian. Kelengkapan bahan alat yang diperlukan dalam membuat dan merancang alat lari gawang. Yang kedua, kerapian mulai dari segi pemotongan pipa dan perancangan alat lari gawang, serta posisi yang baik. Dilihat tingkat kerapiannya. Yang ketiga, kestabilan gawang. Dilihat apakah gawang itu stabil atau tidak, berdiri dengan baik atau pincang atau miring, seperti itu. Aktivitas olahraga bukan hanya tentang menjaga bentuk tubuh atau memperbesar otot ya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa olahraga dapat meningkatkan kesehatan fisik, kemudian
menurunkan berat badan, bahkan memperpanjang usia. Menurunkan berat badan, bahkan memperpanjang usia. Orang yang rutin olahraga akan merasa lebih energik tubuhnya. Orang yang rutin olahraga akan merasa tidurnya lebih nyenyak. Ya. Kemudian ingatan lebih tajam dan rileks serta selalu berpikir positif. Dampak orang berolahraga itu memang selalu berdampak yang positif. Ya. Jadi menjadi rutinitas kegiatan pembelajaran olahraga, dan kita juga diberikan segala bentuk keterampilan motorik dalam membentuk tubuh agar tubuh itu selalu terjaga, kemudian kebugaran tubuh selalu dipertahankan setiap hari dengan cara latihan fisik, ya. Ada latihan kekuatan, ada latihan kelincahan, kelenturan, kemudian fleksibel, ya, kelentukan dan segala macam. Baik, saya lanjutkan. Apa dampaknya? Dampaknya yaitu kalian merasa bugar, merasa sehat, dan selalu merasa positif berpikir setiap hari. Perhatikan saya. Lari gawang adalah salah satu cabang olahraga atletik, ya. Jadi pengertian lari gawang di sini adalah olahraga yang dilakukan dengan mewajibkan pelarinya untuk berlari secepat mungkin dan melakukan lompatan untuk melintasi gawang, ya, untuk melintasi gawang hingga mencapai garis finish seperti itu. Kemudian lari gawang termasuk lari jarak pendek. Seorang pelari harus melewati 10 gawang, ya, dengan ketinggian dan jarak tertentu dalam sebuah lintasan. Jadi pelari itu masing-masing mempunyai lintasan, tidak boleh masuk ke lintasan orang lain. Lintasannya lurus, ya. Kemudian diberikan gawang dengan jarak yang sudah ditentukan, 10 gawang. Untuk putri, perhatikan, untuk putri yaitu dengan jarak lari 100 meter dengan jumlah 10 gawang. Tinggi gawang berkisaran sekitar 70 sampai 90. Nah, untuk putra jaraknya adalah 110 meter, bukan sentimeter, ya. 110 meter dengan jumlah berapa gawang? 10 gawang. Kemudian ada juga lari jarak dengan jarak 400 meter, ya, 400 meter. Nah, ini lumayan jauh daripada yang 110, 200 meter, 400 meter. Ada 100 meter, 110, 200 dan 400 meter. Sampai di sini mengerti? Apa yang dimaksud dengan lari gawang tadi? Lari gawang adalah salah satu olahraga yang mewajibkan pelarinya untuk berlari dan melompat, nah, sampai menuju garis finish. Paham sudah, ya? Mudah dipahamin? Bisa dipahamin? Ya, saya lanjutkan.
Oke, sekarang kita masuk pada mekanisme teknik-teknik yang digunakan dalam melakukan olahraga lari gawang. Yang pertama yaitu teknik apa? Teknik dasar lari gawang, teknik start. Ya, teknik apa? Teknik start. Start yang digunakan yaitu start jongkok, kemudian posisi tubuh itu condong ke depan. Kemudian fokus pada kecepatan reaksi terhadap aba-aba start. Jadi aba-abanya itu sama seperti orang yang melakukan lari sprint, ya. Aba-abanya sama. Bersedia? Siap? Ya. Langsung kaki tumpu yang terkuat menolakkan untuk melakukan dorongan untuk berlari dengan cepat hingga melompat melintasi gawang. Kemudian jarak antar gawang harus dihitung dengan langkah yang konsisten. Jarak antar gawang itu dilakukan dengan diatur dengan langkah yang konsisten. Misalnya dari gawang ke gawang berjarak 1,5 meter atau 2 meter, berapa langkah dia harus mencapai lintasan tersebut. Nah, itu mengatur jarak langkah. Kemudian biasanya menggunakan 3 atau 4 langkah. Nah, 3 atau 4 langkah. Berarti 3 sampai 4 langkah itu kurang lebih ukurannya berkisar, gawang itu bisa berkisar sampai 2-3 meter, 3 meter sampai 4 meter. Ya, seperti itu. Kemudian kecepatan dan ritme lari harus dijaga agar tetap stabil. Jadi pada saat berlari itu iramanya dari langkah, nafas, semua seirama, ya, agar dia menjaga keseimbangan tubuh tadi. Terus berlari tanpa kehilangan keseimbangan. Kemudian melompati gawang, ya. Gawang yang sudah disediakan itu dilompatin. Kemudian pendekatan gawang, pada saat mendekati gawang itu sedikit ada pengurangan kecepatan pada saat ingin melakukan lompatan. Jadi teknik yang harus dikuasai pertama adalah berlari. Oke, jawab terus. Berlari. Yang kedua, melompat melintasi gawang. Nah, lari yang digunakan secepat mungkin tidak lain daripada lari sprint, ya, tidak lain daripada lari sprint. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini teknik melompati, ya. Teknik melompati, kaki depan diangkat tinggi dengan lutut ditekuk, kaki belakang mengikuti dengan cepat. Setelah kaki depan melewati gawang, tubuh tetap condong ke depan untuk menjaga momentum pendaratan. Untuk putra dewasa 110 meter dengan 10 gawang, untuk putri dewasa 100 meter dengan 10 gawang. Untuk putra dan putri junior atau usia sekolah, jarak dan jumlah gawang dapat bervariasi. Nah, sekarang kalau melihat ukuran yang sudah resmi tingkat nasional, itu gawang berjarak tingginya adalah kurang lebih sekitar 90, hampir 1 meter, dengan panjang berapa? 100 meter, ya, kurang lebih 1 meter. Namun yang akan kita rancang pada pagi hari ini yaitu kita bervariasi, menyesuaikan dengan komposisi, menyesuaikan dengan tubuh kalian, dan menyesuaikan dengan kebutuhan kalian, kapasitas kalian,
dalam melakukan lari dan lompatan? Sabar, kalian sabar. Oh, tanganmu nih. Buka dikit biar kena gitu. Satu game kalau ini mah satu nah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya ingin memberikan lampiran refleksi dan ingin bertanya secara lisan langsung, ya, pertanyaan-pertanyaan refleksi secara lisan saya berikan langsung seperti itu. Pertama, saya ingin bertanya untuk kelompok satu mana? Oke, siap ya. Kelompok satu. Pengalaman apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti pelajaran PJOK dalam materi merancang pembuatan lari gawang? Lari yang keras, jawab yang keras. Apa? Bekerja sama, Pak. Terus apa lagi? Mengukur. Oke, begini aja. Saya berikan pertanyaan refleksi secara menyeluruh, universal ya, secara menyeluruh. Oke, untuk semua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Pengalaman apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti pelajaran PJOK pada materi merancang membuat alat lari gawang sederhana? Ya, silakan. Dapat berkreasi dan dapat mengetahui cara teknik membuat lari gawang. Ada yang lain? Berpengalaman memotong. Nah, yang belum bisa motong akhirnya bisa motong. Nah, yang lain? Ya. Berpengalaman mengukur. Tadinya di rumah jarang mengukur dan segala macam, di sini kalian diajari untuk mengukur. Berapa jarak meter? 1 meter itu adalah 100 cm, begitu ya? Ya, kemudian ada lagi yang tambahkan? Silakan. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditambahkan? Pengalaman apa lagi yang menarik yang kalian dapatkan? Ya, silakan. Bekerja sama atau berkolaborasi. Apa lagi pengalaman menarik yang kalian dapatkan setelah mengikuti? Ya, silakan. Kreasi dan berkreativitas. Berkreasi dan berkreativitas. Ada lagi? Silakan. Jika ada yang menambahkan pengalaman apa yang menarik kalian dapatkan setelah kita mengikuti pembelajaran PJOK merancang materi alat lari gawang. Ya. Merakit. Artinya
pengalamannya belajar merakit ya, begitu ya. Oke, pertanyaan kedua untuk refleksi. Bagaimana cara kalian berkolaborasi secara berkelompok? Bagaimana caranya? Kerjasama, kemudian berkomunikasi dengan baik. Terus apa lagi? Apa? Berkomunikasi dengan baik. Ada yang mau tambahkan lagi? Bagaimana cara kalian berkolaborasi secara berkelompok? Nanti menjawab teman kalian. Berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan baik, berdiskusi dengan baik. Benar, tepuk tangan. Berdiskusi dengan baik dan menjadikan pelajaran-pelajaran lebih bermakna. Yang ketiga, sekarang ini ungkapan rasa kalian setelah mengikuti pelajaran PJOK. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir pada PJOK merancang alat lari gawang? Bagaimana perasaannya? Silakan ajukan, angkat tangannya. Oke, senang. 2. Ya, silakan. Ya, sangat menyenangkan. Ya, sangat seru. Apa lagi? Ada lagi, silakan tambahkan ya. Bahagia mengikuti pelajaran PJOK, tepuk tangan. Bahagia mengikuti pelajaran PJOK, sangat seru, sangat menyenangkan, sangat membahagiakan, dan ada tantangan. Ya, ada lagi yang perlu ditambahkan? Ada lagi yang perlu ditambahkan? Tidak ada? Kalau tidak ada, maka dengan akhir pembelajaran saya nanti akan memberikan lembar kerja peserta didik yang kedua. Perhatikan saya. Nanti saya akan berikan lembar peserta didik yang kedua, yaitu kalian harus mengisinya. Ya. Harus mengisinya. Ini akan saya berikan secara terpersonal atau persiswa, bukan per kelompok. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita, untuk orang lain, dan untuk semuanya. Baik, silakan angkat gawangnya masing-masing seperti ini. Ya, silakan sambil berdiri mengangkat gawangnya ya. Tunjukkan gawang hasil kreasi kalian ya. Jangan sampai bengkok-bengkok. Oke. Angkat lebih tinggi lagi, biar semangat. Iya, oke. Baik, silakan duduk kembali. Baik, terima kasih. Saya akhiri pembelajaran hari ini, dan teruslah berinovasi dan teruslah berkreativitas sehingga menjadi anak-anak yang memiliki keterampilan yang baik dan menjadikan setiap pembelajaran menjadi lebih bermakna. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.